Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia. Bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika syakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu syakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, yang dimaksud, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan setan di waktu maut." Dalam menggoda manusia, iblis tidak memandang waktu dan tempat di mana manusia itu berada. Dimanapun kita berada, setan akan selalu berusaha untuk selalu menjerumuskan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitana innahu lakum aduwwum mubin." Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Selama manusia hidup di dunia ini, iblis selalu dengan berbagai cara untuk menggodanya. Bahkan pada saat sakaratul maut, iblis akan datang untuk terakhir kalinya menggoda manusia. Setidaknya ada 7 cara iblis mengganggu manusia pada sakaratul maut. 1. Iblis akan menggoda manusia yang pada saat hidupnya rakus dan tamak. Maka iblis akan menggodanya dengan menyerupai berbagai macam perhiasan. Terkadang iblis akan mengganggu manusia dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Apabila manusia itu meninggal dalam keadaan terpengaruh dengan godaan iblis tersebut, maka meninggalnya dalam keadaan fasik dan munafik. 2. Iblis akan mengganggu manusia dengan menyerupai binatang yang ditakuti. Iblis akan mengubah dirinya menjadi binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang syakaratul maut. Apabila orang yang syakaratul maut itu melihat binatang tersebut, maka orang tersebut akan berteriak dan melompat karena ketakutan. Pada saat itu pula terpisah roh dari badannya, maka mati dalam keadaan ini adalah mati dalam keadaan fasik dan munafik. 3. Iblis akan menggoda manusia dengan cara menyerupai binatang yang disukai manusia yang sedang syakaratul maut. Jika orang yang akan meninggal itu menyukai hewan peliharaannya, iblis itu akan menyerupai binatang tersebut. Jika tangan orang yang sedang syakaratul maut tersebut meraba kepada binatang itu dan kemudian ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Iblis akan datang dengan rupa orang yang paling dibenci oleh orang tersebut. Maka orang yang akan sakaratul maut itu akan timbul rasa kebencian kepada orang yang dilihatnya itu dan berusaha membunuhnya. Dengan begitu timbullah rasa dendam di dalam hatinya dan akan lalai dan lupa kepada Allah, dan kemudian nerakalah tempatnya. 5. Iblis akan datang dengan menyerupai orang terdekatnya, contohnya orang tuanya, istri dan anak-anaknya yang membawakan minuman dan makanan. Orang yang sedang sakaratul maut itu kebetulan sedang dalam keadaan haus dan lapar. Lalu ia mengambil makanan dan minuman yang dibawa orang terdekatnya itu, yang tak lain adalah jelmaan iblis. Jika pada saat itu ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan kafir. 6. Iblis datang menyerupai ulama yang dikagumi, kemudian ia berkata, "Wahai muridku, sudah lama kami menunggumu, rupanya sedang sakit di sini. Oleh sebab itu kami membawakan padamu obat dan tabib." Lalu diminumlah obat itu oleh orang yang sakaratul maut dan hilanglah rasa sakitnya. Setelah itu iblis berkata, "Tunggu, sebentar lagi dinding tirai akan terbuka untukmu. Dan ketika tirai dibuka, maka akan terlihat sesuatu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi." Dan iblis berkata,
itulah zat Allah yang patut kita sembah. Dan orang tersebut berkata, wahai guruku, bukanlah ini benda yang sangat besar, tapi benda ini memiliki 6 sudut, yaitu kiri dan kanan serta depan dan belakang. Sekarang apakah benda ini yang patut aku sembah? Di dalam keraguan dan kekagumannya itu, maka datanglah malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, dan selanjutnya meninggallah orang tersebut dalam keadaan kafir. 7. Iblis akan datang dengan terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terdiri dari 73 golongan dan hanya 1 golongan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dengan 72 barisannya ini akan mengganggu dengan berbagai cara. Oleh karena itulah kita hendaknya mengajarkan atau menuntun orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, demi menyelamatkan orang yang kita sayangi dalam menghadapi syakaratul maut agar terhindar dari gangguan iblis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman, itulah cara iblis menggoda kita di saat kita syakaratul maut. Semoga Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Fir'aun dan iblis merupakan sosok yang memerankan tokoh antagonis dalam skenario kehidupan manusia. Setiap kisahnya membahas tentang kejahatan serta laknatnya kedua makhluk ini. Fir'aun adalah manusia biasa yang mengaku sebagai Tuhan. Ia menghalalkan berbagai cara untuk menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Sedangkan iblis menjadi musuh nyata yang menjerumuskan Bani Adam menuju jalan kesesatan agar bersama-sama masuk ke neraka. Begitu mengirikan keburukan keduanya, sehingga manusia diperintahkan untuk menguatkan iman dan takwanya. Meski sikap mereka demikian buruk, ternyata ada manusia yang dianggap lebih buruk dari keduanya. Seperti apa cirinya? Berikut ulasannya. Tidak terbayangkan bagaimana mengerikannya jika seorang manusia dianggap lebih buruk dibanding keduanya. Pasalnya baik Fir'aun maupun iblis saja sudah demikian jahatnya. Bagaimana jika lebih buruk dari mereka? Pasti hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang lebih buruk ini akan lebih buruk pula dibanding keduanya. Ternyata tidak demikian adanya, karena cirinya sangat sering sekali terlihat dan dialami oleh manusia. Bahkan di antara kita juga sering melakukannya. Ciri manusia yang dianggap lebih buruk dari Fir'aun dan iblis adalah tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sangat sering terjadi dalam kehidupan. Memaafkan ternyata bukan perkara mudah. Namun bukan berarti manusia boleh tidak memberi maaf orang yang telah berbuat kesalahan. Hal ini tertulis dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i. Dikisahkan suatu kali iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." "Apa itu?" tanya Fir'aun penasaran. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang darimu, tapi aku tidak berani melakukannya." "Kau benar, tapi aku akan bertaubat," kata Fir'aun. "Jangan buru-buru begitu," bujuk iblis laknatullah. "Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan." "Kau benar," jawab Fir'aun. "Tapi apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" Kata iblis, "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain, ia lebih buruk dariku dan darimu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah?
Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Memang perkara memaafkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih jika kesalahan yang dibuat demikian menyakitkannya hingga menjadi luka yang teramat pedih. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk seseorang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pemberi maaf dengan hal yang begitu istimewa. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Sahabat yang beriman, ternyata begitu hinanya di pandangan Allah orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pemaaf, agar kita menjadi seorang hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah